Pemberontakan peta di Blitar terjadi pada 14 Februari 1945, dipelopori oleh seorang komandan peleton bernama Supriyadi. Pemberontakan ini dipicu oleh kekecewaan terhadap situasi ekonomi pada zaman Jepang, serta perlakuan kejam Jepang terhadap Romusa. Di samping itu, di dalam organisasi peta sendiri terdapat kekecewaan karena perlakuan yang tidak setara antara perwira Jepang dan Indonesia. Salah satunya, terdapat kewajiban bagi seluruh perwira peta, dari Budanko hingga Daidanko, untuk memberikan salam terlebih dahulu kepada serdadu Jepang, bahkan kepada prajurit Jepang yang berpangkat terendah. Dalam mempersiapkan pemberontakan, Supriyadi dibantu oleh Sodanko Muradi dan Sodanko Suprajono. Rencana pemberontakan juga melibatkan 3 Budanko, yakni Sudarmo, Sunanto, dan Halir Mangkudijaja. Ide pemberontakan Supriyadi juga mendapatkan dukungan dari Judanko Dr. Ismail, selaku staf medis di Daidan Peta Blitar sekaligus seorang intelektual senior. Perencanaan pemberontakan telah dimulai sejak bulan September 1944 dan dilanjutkan beberapa kali setelah itu. Bahkan, sempat direncanakan sebuah latihan bersama pemberontakan pada 19 Januari 1945, tetapi batal. Pada 4 Februari dan 9 Februari 1945, Supriyadi mengumpulkan rekan-rekannya untuk segera melakukan pemberontakan sebelum diketahui Jepang. Akan tetapi terjadi penolakan. Maaf, sepertinya belum bisa. Daidan wilayah ini tidak setuju dengan usulan ini. Akhirnya, pada 13 Februari 1945, Supriyadi kembali mengumpulkan rekan-rekannya untuk segera memberontak. Sepertinya Jepang sudah mengetahui rencana kita. Bagaimana kelanjutannya sekarang? Baiklah, mari kita lakukan. Pemberontakan didahului dengan keluarnya para anggota peta dari markas pada tanggal 13 Februari 1945 tengah malam, pukul 23.00. Mereka berdalih ingin melakukan latihan malam. Pemberontakan dimulai pada pukul 3 dini hari pada tanggal 14 Februari 1945 dengan tembakan mortir ke arah Hotel Sakura, yaitu tempat tinggal para pembesar sipil Jepang. Serangan juga diarahkan ke markas Kempeitai yang terletak di samping barak Daidan Peta Blitar dengan senapan mesin. Sekitar 360 orang terlibat dalam pemberontakan peta di Blitar. Dalam pemberontakan tersebut, direncanakan pula pengibaran bendera merah putih di lapangan depan markas Peta Blitar. Bendera merah putih sempat berkibar selama 2 jam oleh Sodanko Patroharjono, sebelum kemudian diturunkan. Selanjutnya, mereka mendobrak penjara Blitar untuk membebaskan para tahanan. Pasukan kemudian bergerak ke luar kota, dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang bergerak ke utara dipimpin Sodanko Sunarjo. Pasukan yang ke timur dipimpin Budanko Sunanto. Kedua kelompok ini dipimpin oleh Sodanko Supriyadi. Sedangkan kelompok yang bergerak ke arah barat dipimpin oleh 3 Sodanko, yakni Muradi, Suprajono, dan S. Jono. Pemberontakan ini direspon Jepang dengan pengarahan satuan pasukan serta perundingan, agar berita pemberontakan tentara Peta Blitar tidak memicu pemberontakan di tempat lain. Jepang menutupi dengan pernyataan bahwa tentara sekutu telah mendarat di pantai selatan Blitar. Jepang juga melakukan perundingan dengan salah satu kelompok pemberontak, yakni dengan kelompok Sodanko Muradi. Dalam perundingan dengan Kolonel Katagiri, Muradi mengajukan 4 syarat untuk kembali ke batalion. Kami memiliki syarat untuk itu. Apa syaratnya? Pertama, mereka para pemberontak tidak boleh dilucuti dan tak diikuti sampai pulang. Kedua, para pemberontak tidak dibawa ke pengadilan militer. Ketiga, Jepang harus mendisiplinkan para tentara yang semena-mena dengan penduduk.
Keempat, para perwira peta diperlakukan sejajar dengan tentara Jepang. Baiklah. Di luar janji Kolonel Katakiri, para pemimpin pemberontakan tetap dipenjara dan diajukan ke pengadilan militer 3 minggu kemudian. Dari mereka yang diadili, sejumlah 6 orang mendapatkan hukuman mati, 6 orang lain dihukum seumur hidup, dan sisanya dihukum lebih ringan. Mereka yang dihukum mati adalah Judanko Dr. Ismail, Sodanko Muradi, Sodanko Suprajono, Budanko Sunanto, Budanko Halir Mangkudijaja, Budanko Sudarmo. Supriyadi sendiri menghilang. Berita tentang keberadaannya diliputi misteri. Hingga saat ini keberadaan Supriyadi maupun makamnya masih belum diketahui. Meskipun telah ditutup rapat, pemberontakan peta di Blitar berhasil didengar oleh batalion peta yang lain. Dai-dan lain mulai ikut memberontak sebagai perwujudan semangat revolusi, misalnya di Cilacap pada April 1945 dan di Cimahi. Selain itu, semangat pemberontakan peta Blitar juga terdengar sampai Dai-dan di Rengas Dengklok yang kemudian terlibat dalam penculikan Soekarno-Hatta pada Agustus 1945.